tebi-tebi saking sokareni diniati baden derek lomba dai mugi-mugi Gusti ngeridoni ladalah diparingi rizki derek tuntunane Kanjeng Nabi ladalah niat noto iman ngalap berkah Gusti Pangeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syara'a 'alainal jihad wa harrama 'alainal fasad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dewan juri dan komentator yang saya hormati, sahabat dai yang nonton di sana ataupun yang hadir di sini, mudah-mudahan banyak rezeki dan Allah ridhoi. Amin Allahumma. Kalau saya bilang rencang dai bisa jawab enggih Mbak Ulfa. Siap? Sing teng wingking siap? Siap, nggih. Rencang dai. Cakep, mantul, mantap betul. Berbicara tentang generasi Qur'ani. Generasi Qur'ani adalah generasi yang menjiwai dan mengamalkan Al-Qur'an melalui 4M. Nopo rencang dai? 4M. Yang pertama, miliar Pak, nggih. Yang pertama, mengaji tanpa henti, membaca setiap hari, memahami sampai hati, serta mengamalkan dalam bentuk budi pekerti. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Generasi Qur'ani adalah generasi masa depan yang gemilang jika kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatan nabiyyi. Telah kutinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan menyesal selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Al-Qur'an juga merupakan nazzalal furqan, nazzalal huda. Artinya petunjuk bagi orang yang beriman. Perintah Al-Qur'an yang pertama adalah iqra, bacalah. Ini artinya agar kita dapat petunjuk bagi Al-Qur'an, maka wajib bagi kita untuk dapat membaca Al-Qur'an, memahami isinya dan mengamalkan ajarannya. Kita pinter baca SMS tapi enggak pinter baca Al-Qur'an, rugi. Kita pinter nyanyi tapi tidak pinter lagu Al-Qur'an, rugi. Kita sering buka TikTok tapi tidak sering buka Al-Qur'an, rugi. Kita senang melihat TV tapi tidak senang mengaji Al-Qur'an, rugi. Dan yang paling parahnya, kita pinter meniru gaya artis yang modis, tapi ketika disuruh baca Al-Qur'an, meringis pokoknya. Meringis-meringisnya kenapa? Ya karena
Susah zaman sekarang mengajak orang untuk membaca Al-Quran. Betul rencang dai? Betul. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Toha ayat 124 juz 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, yang artinya barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an maka akan diberi kehidupan yang sempit. Menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran sudah dicontohkan oleh para ulama terdahulu. Seperti Imam Syafi'i hafal Al-Quran ketika usia 7 tahun. Imam At-Tabari umur 7 tahun. Ibnu Hajar Al-Asqalani umur 9 tahun. Pertanyaannya, umur berapa kita hafal Al-Quran rencang dai? 1 tahun. Wah, hebat sekali Bapak, Masya Allah. Tapi rencang dai, sebelum kita menghafal Al-Quran, alangkah baiknya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Setuju rencang dai? Setuju. Dan untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar niku butuh tata cara dan adab. Caranya terdapat dalam syair ini. Jika Anda akan membaca ayat Quran kapan saja, baca ta'awud terlebih dahulu. Jangan biarkan itu berlalu, bacalah selalu bismillah. Jika dari awal surah selain surah Bara'ah, karena tak ada sunnah, bacalah Quran dengan tartil. Bacanya pelan sambil memikir akan datang malaikat Jibril membawa rahmat bagi pezikir. Jika selesai mengaji, tutuplah mushaf yang suci, benarkanlah sang ilahi tanda cinta yang abadi. Itulah syair tentang Al-Quran, kitab suci kita muliakan, meminta Allah yang Maha Rahman agar dapat syafaat Quran. Irfa salatullahi wa salam ala man uhiyal Quran. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Quran. Sallu ala Nabi Muhammad. Rencang dai generasi Qur'ani adalah generasi tauhid yang berpikir melalui berpegang teguh kepada kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Generasi Qur'ani juga generasi yang memiliki karakter. Napa rencang dai? Karakter. Akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran surah Al-Fatih ayat 29 kandungannya sebagai berikut. Yang pertama, kuat imannya. Napa rencang dai? Kuat imannya, memiliki iman yang kuat dan tidak mudah goyah. Yang kedua, memiliki kasih sayang sesama. Memiliki kasih sayang antar sesama.
harus saling menyayangi, harus saling mengasihi, jangan sampai membenci bahkan menghakimi. Betul sobat dai? Betul. Yang ketiga adalah selalu melaksanakan sholat, karena sholat adalah tiang agama dan amal yang paling pertama dihisab di akhirat adalah sholatnya. Betul rencang dai? Betul. Dan yang keempat, hidup selalu mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita hidup di dunia ini buat apa sebenarnya? Buat apa kita bermewah-mewahan kalau Allah saja enggak ridho kepada kita? Dan yang kelima adalah berakhlak mulia. Dengan memiliki akhlak mulia, maka orang-orang akan mudah mengenali kita karena akhlak kita, bukan karena penampilan kita. Kadang orang melihat orang itu hanya dilihat dari fisik atau penampilannya saja tanpa melihat akhlaknya. Jadi untuk para generasi Qur'ani harus berbeda dari generasi yang biasa. Bahwa saya adalah generasi Qur'ani. Jadi saya tidak boleh mengikuti perkembangan zaman yang nantinya akan menjerumuskan saya kepada kesesatan. Rencang dai enggih Mbak Ulfa, leres Pak. Nggih. Jadi untuk membentuk generasi yang Qur'ani niku dibutuhkan keteladanan orang tua atau tirakat dari kedua orang tua. Seperti tirakat dari ibu saya yang tidak main-main kepada saya. Beliau selalu mendoakan saya hanya orang biasa, rencang dai, saya hanya orang biasa. Dan saya di sini murni untuk membahagiakan ibu saya. Dan mungkin bisa jadi saya di sini karena berkat doa-doa dari ibu saya dan perjuangan dari bapak saya. Dibutuhkan keteladanan orang tua. Kesabaran dari guru, apalah daya saya tanpa jasa seorang guru. Betul kan? Betul. Dan teman yang baik akhlaknya. Di dalam dunia pertemanan kita juga harus selektif dalam memilih pertemanan. Rencang dai, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Dan dapat kita simpulkan bahwa generasi Qur'ani di zaman ini benar-benar dibutuhkan untuk dunia masyarakat. Maka dari itu bersyukurlah kita di zaman seperti ini masih ada orang yang mau membaca Al-Quran, masih ada orang yang mau menghafal Al-Quran, bahkan ada orang yang mau mengamalkan Al-Quran. Karena manfaat dari Al-Quran dan keberkahannya itu sangat luar biasa rencang dai. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf karena al-insanu mahallul khoto wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Tak ada gading yang tak retak, tak ada bantal yang berduri, dan tak ada bantal yang berilal. Betul rencang dai? Untuk itu mohon maaf dari diri saya apabila dari awal sampai akhir banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Uhusikum wa nafsim bitaqwallah, ihdinas syiratal mustaqim, unzur maqala wala tandur mangqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.